Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Aldi Rafianti dari kelas R6F dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21500-493. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman tema-tema dari mata kuliah akhlak dan etika yang pertanyaannya sendiri sudah diberikan oleh Bapak Hasad. Yang pertama, ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, ada adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Yang keempat, ada pengertian musyawarah, dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, merujuk pada pengertian akhlak. Pengertian akhlak sendiri merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, dan tindakan moral yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan Allah. Akhlak sendiri melibatkan pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, serta bagaimana berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh individu atau masyarakat. Keutamaan akhlak juga mengacu pada kualitas dan karakter positif yang terkait dengan praktik akhlak yang baik. Ini mencakup sifat-sifat dan sikap moral yang dianggap mulia dan diinginkan dalam kehidupan seseorang. Saya akan memberikan beberapa contoh keutamaan akhlak, antara lain yang pertama, kejujuran. Mengapa harus ada kejujuran? Karena kejujuran sendiri adalah menjaga kebenaran, berbicara dengan jujur dan menghindari kebohongan serta dapat dipercaya. Yang kedua, ada kesetiaan. Kesetiaan sendiri menjaga komitmen dan berpegang teguh pada janji dan omongan serta setia terhadap orang lain. Lalu yang ketiga ada keadilan. Keadilan sendiri dengan kita melakukan sikap yang adil, tidak memihak secara sepihak, dan tidak memperlakukan orang lain dengan berbeda, dan harus memperlakukan semua orang dengan setara. Lalu yang selanjutnya ada kasih sayang. Kasih sayang sendiri menunjukkan bahwa kita memiliki belas kasihan, memiliki empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain ataupun kebutuhan kita sendiri. Selanjutnya ada kerendahan hati. Bersikap rendah hati, menghormati orang lain dan tidak sombong. Lalu ada kesabaran. Kesabaran itu menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sabar. Artinya tidak tergesa-gesa atau tidak langsung mengambil keputusan pada saat itu. Jadi kita harus berpikir dua kali dan melihat mana dampak yang baik dan mana dampak yang buruk. Ketika kita lagi emosi, dibutuhkan kesabaran karena beberapa hal mungkin bisa dikendalikan dengan kepala dingin. Lalu yang selanjutnya ada ketulusan. Ketulusan sendiri adalah bertindak dengan niat murni tanpa motif tersembunyi atau kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, keutamaan akhlak memiliki peran penting nih dalam membentuk kepribadian yang baik. Yang pertama itu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan diri sendiri, lalu menciptakan harmonisasi di dalam masyarakat. Selain itu, keutamaan akhlak juga dianggap sebagai landasan spiritual yang memperkuat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan membimbingnya mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Lalu, pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab sesuai dengan pendapat saya tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Adab dan etika belajar dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman perilaku yang diharapkan dalam proses pembelajaran dan pencarian ilmu pengetahuan dalam konteks agama Islam. Etika belajar dalam Islam menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang baik serta penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, guru, dan proses belajar itu sendiri. Berikut adalah beberapa prinsip adab dalam Islam. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Seseorang muslim diharapkan memiliki niat yang ikhlas dan tulus dalam belajar, yaitu belajar semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan pengetahuan serta kebermanfaatan yang positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan umat Islam. Lalu ada rendah hati. Seorang muslim harus bersikap rendah hati dan mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu luas dan tidak terbatas. Ilmu pengetahuan yang dimiliki orang lain.
Karena ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Di balik ilmu pengetahuan yang sudah dipahami, masih banyak lagi loh ilmu pengetahuan yang belum dipahami dan belum dicari tahu. Lalu ada konsentrasi dan fokus. Saat belajar, seorang muslim diharapkan untuk memfokuskan perhatian dan menghindari gangguan yang dapat menghambat proses belajar. Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk memberikan perhatian penuh terhadap materi apa yang dia pelajari. Lalu selanjutnya ada menghormati guru. Guru sendiri memiliki peran penting dalam pembelajaran. Seorang muslim diharapkan menghormati guru dan menerima petunjuk serta menerima pelajaran apa yang diajarkan oleh guru tersebut jika pelajaran itu memang bermanfaat dan positif bagi yang diajarkan. Serta kita juga harus menanamkan sikap yang sopan dan hormat terhadap guru. Dan yang terakhir ada kejujuran dan integritas. Dalam belajar, seorang muslim diharapkan menjaga kejujuran dan integritas dengan tidak menyalin pekerjaan orang lain, tidak menipu saat ujian, dan melanggar beberapa adab belajar dalam Islam lainnya. Lalu selain tadi yang sudah disebutkan, saya akan menambahkan yang terakhir adalah disiplin dan kedisiplinan. Seorang muslim sendiri harus memiliki disiplin dalam menjadwalkan waktu belajarnya, mengatur dirinya dan mengatur waktunya, serta menghormati tenggat waktu tiap detiknya untuk mengerjakan tugas dan kewajiban akademik. Etika belajar dalam Islam memiliki tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk kebaikan individu sekitarnya dan untuk memberikan dampak yang lebih besar dan positif terhadap umat Islam secara keseluruhan serta umat manusia lainnya. Lalu pertanyaan ketiga, saya akan memberikan pendapat tentang etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai moral yang harus dipegang oleh seorang muslim. Dalam hubungannya dengan agama, negara, dan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut mencakup kesetiaan dan ketaatan kepada agama, cinta kebanggaan terhadap bangsa, keadilan dan kesejahteraan sosial bagi bangsa, menghormati hukum dan otoritas yang berlaku, tanggung jawab sosial, lingkungan, serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dengan mengamalkan etika ini, seorang muslim diharapkan menjalani kehidupan yang bermartabat, adil dan harmonis, serta berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Prinsip etika beragama dan berbangsa ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Etika tersebut memandu seseorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan integritas moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya, pada poin nomor 4, saya akan menjelaskan tentang pendapat dan pemahaman saya mengenai pengertian musyawarah dalam Islam dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah dalam Islam adalah proses diskusi dan pembuatan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok atau masyarakat yang terlibat. Musyawarah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya ada etika berdemokrasi dalam Islam. Etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam konteks demokrasi. Beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam antara lain, yang pertama ada keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama dan adil dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada konsultasi. Musyawarah dan konsultasi merupakan bagian yang integral dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Lalu ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab adalah setiap individu memiliki tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, serta menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas apa yang telah diambil. Lalu keseimbangan dan kekuasaan. Sistem demokrasi sendiri harus menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Lalu ada pemenuhan hak asasi manusia.
Sistem demokrasi dalam Islam harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik ataupun pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat. Dengan menerapkan etika berdemokrasi dalam Islam, diharapkan terciptanya sistem pemerintahan yang adil, responsif, dan menghargai martabat manusia, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Lalu saya akan membacakan kesimpulan dari yang tadi sudah saya bacakan. Pengertian akhlak sendiri mengacu pada norma-norma dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama lingkungan. Keutamaan akhlak yang baik adalah mencakup sikap jujur, amanah, adil, sabar, kasih sayang, dan banyak lagi. Tujuan akhlak adalah membentuk karakter yang baik dan memperbaiki hubungan sosial antara satu sama lain. Lalu, adab dan etika belajar dalam Islam. Adab dan etika belajar dalam Islam mengajarkan pentingnya sikap rendah hati, rasa hormat, serta pengetahuan, disiplin diri, kejujuran, ketekunan, dan penghargaan terhadap guru. Etika belajar juga menekankan pentingnya penggabungan pengetahuan dan amal, serta memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Lalu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam menekankan pentingnya kesetiaan dan ketaatan kepada ajaran agama dan cinta kebanggaan terhadap bangsa, keadilan sosial, menghormati hukum dan otoritas sah, serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada pengertian musyawarah. Musyawarah adalah proses diskusi untuk mengambil keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok atau masyarakat. Etika berdemokrasi dalam Islam mengedepankan prinsip keadilan, konsultasi, rasa tanggung jawab, keseimbangan kekuasaan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi. Lalu, pentingnya menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam akhlak, adab, belajar, etika beragama, berbangsa, bernegara, serta etika berdemokrasi dalam Islam ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan pribadi yang lebih positif untuk masa depan yang lebih baik dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Sekian dari yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.